Bab 2536. Kamu berpikir tentang apa? Di dunia kuno tandus besar. Di suatu tempat di antara pegunungan, dua wanita berjalan perlahan. Kedua orang ini persisnya Saferamu dan Ladiaan. Saferamu tiba-tiba melihat ke atas ke satu-satunya gunung yang menjulang ke langit di kejauhan, dan tersenyum tipis, sudah hampir sampai. Ladiaan memandangi gunung sepi di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Kak Safera, dengan kekuatanmu, tidak perlu berada di sini sama sekali." "Benar." Sudut mulut Saferamu sedikit terangkat, "Temani kamu." Ladiaan menoleh untuk melihat Saferamu, "Kenapa?" Saferamu tersenyum dan berkata, "Aku sangat menyukaimu." Ladiaan terdiam. Saferamu menepuk bahu Ladiaan dengan ringan, dan berkata dengan lembut, "Bakatmu jauh lebih baik daripada pria itu, tapi tahukah kamu kenapa kamu tidak bisa mengungguli dia? Bahkan kalau kamu melampauinya, dia akan segera menyusulmu." Ladiaan menggelengkan kepalanya. Saferamu berkedip, "Karena dia punya pendukung." Ladiaan. Saferamu tersenyum, lalu berkata, "Apakah itu menusuk hati?" Ladiaan mengangguk. Saferamu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya ada alasan lain, yaitu pengalamanmu berbeda dengan dia. Kamu sudah dimanja sejak kecil, tapi dia sengsara sejak kecil. Jangan lihat dia sembrono sekarang, kepahitan yang dia derita ketika dia masih kecil, orang biasa tidak akan tahan. Dan justru karena alasan inilah tekadnya jauh melebihi orang biasa." Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Sayang sekali Nona Destiny tidak bisa menahan diri dan akhirnya memilih untuk muncul, yang membuatnya merasa tergantung." Ladiaan sedikit mengangguk. Mileye di masa lalu benar-benar berbeda dengan Mileye sekarang. Dia masih sendirian, tapi Mileye yang sekarang memang agak mencolok, sedangkan Mileye yang sebelumnya sangat serius. Dia masih ingat adegan pertama kali bertemu Mileye. Mileye saat itu seperti serigala, memancarkan aura haus darah yang ingin memilih dan memangsa orang lain, tapi tanpa kehilangan kelembutan, terutama untuk adik perempuannya. Perasaan itu membuatnya sedikit iri. Seorang pria yang kejam sekaligus lembut. Saferamu berkata lagi, "Sekarang Nona Destiny dan ayahnya akan mengubahnya." Ladiaan menatap Saferamu, "Ubah dia?" Saferamu sedikit mengangguk, "Biarkan dia mengandalkan dirinya sendiri." Ladiaan berkata dengan suara berat, "Kak Safera, tapi apa yang terjadi?" Saferamu tertawa, "Nona Destiny pergi ke Bima Sakti secara pribadi, hanya untuk menekan keberadaan tertentu." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu dan aku tidak perlu terlalu khawatir. Karena untuk beberapa hal, bahkan aku merasa sedikit putus asa, jadi biarkan mereka bertiga dan pria itu di masa depan yang mengkhawatirkannya." Ladiaan menatap Saferamu, "Aku yang di masa depan, ada yang bisa kubantu." Setelah hening sejenak, Saferamu berkata, "Mau membantu?" Nyonyaan mengangguk. Saferamu tertawa, "Kalau begitu bekerja keras, selama kamu bekerja keras, masih ada harapan." Ladiaan menoleh untuk melihat gunung sepi di kejauhan, tatapannya menjadi lebih tegas, dan detik berikutnya, langkahnya semakin cepat. Saferamu memandangi punggung Ladiaan yang kesepian di kejauhan, dan menghela nafas dalam hatinya, "Anak kecil, kamu jangan mengecewakan gadis ini di masa depan. Dia sudah membayar banyak untukmu secara diam-diam." Tidak lama kemudian, Ladiaan datang ke bawah gunung sepi. Saat ini, bayangan muncul di gunung sepi. Bayangan itu membawa tombak panjang di punggungnya. Dia menatap Ladiaan di bawah, "Warisan dariku, tidak diwariskan pada orang biasa-biasa saja." Ladiaan menatap bayangan itu, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan tombak panjang muncul di tangannya,
dia memegang tombak panjang itu dan menunjuk langsung ke bayangan itu. Guruku Dewa Marsial, aku datang sini hari ini, bukan untuk warisan, tapi untuk berjuang. Dia datang ke sini untuk berperang, bukan untuk warisan. Di gunung sepi, bayangan itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menarik. Haha. Suara itu terdengar. Dia tiba-tiba melompat dan bergegas turun sambil memegang tombak. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan menyapu dari langit. Pada saat ini, dunia bergetar. Di bawah, Ladiaan menyipitkan matanya sedikit, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba terbang ke langit. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedang. Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh, dan berkata dengan lembut, Ladia. Bahkan, dia juga sedikit merindukan Ladiaan. Ladiaan bisa dikatakan sebagai wanita pertama yang dia cintai. Saat pertama kali melihat Ladiaan, perasaannya tak terlukiskan. Tapi saat itu, karena harus menjaga adik perempuannya, dia tidak pernah memikirkan urusan cinta. Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, Majikan muda, aku mau tanya, boleh? Mileye tersenyum dan berkata, kenapa kamu sopan di antara kita? Tanyakan. Menara kecil berkata, kamu punya banyak wanita, yang mana yang paling kamu sukai? Mileye berkata, apa yang kamu katakan kalimat terakhir? Menara kecil berkata, aku bertanya kepada kamu, bisakah? Mileye tiba-tiba berkata, minggir. Menara kecil. Mileye tiba-tiba berakselerasi, dan dalam sekejap mata, dia sudah menghilang ke kedalaman langit berbintang alam semesta. 3 hari kemudian, Mileye datang ke dunia kuno tandus besar. Begitu memasuki dunia kuno tandus besar, seorang wanita berbaju putih berdiri di depannya. Wanita berbaju putih itu memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang baik. Tentu saja, Mileye bukan orang seperti itu, dia hanya melihatnya sekilas lalu tidak melirik lagi. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis, Tuan muda hanya menatapku beberapa kali, dan matanya terutama tertuju pada dada dan pinggang. Tapi mata Tuan muda jernih, tanpa pikiran jahat, itu mengejutkanku. Mileye berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja, aku, Mileye, sudah melepaskan diri dari selera yang vulgar. Aku melihat segala sesuatu dengan mata artistik. Wanita dengan rok putih menutupi mulutnya dan tersenyum, Tuan muda, kamu sangat menarik. Sambil berbicara, dia mulai memperkenalkan diri, Tuan muda, nama aku Yulita Sang. Aku pengurus Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Setelah mendengarnya, Mileye tercengang. Tempat ini juga ada Paviliun Xianbao. Yulita Sang berkata sambil tersenyum, aku melihat ekspresi Tuan muda, kiranya juga mengenal Paviliun Xianbao. Mileye tertawa, Paviliun Xianbao ada di seluruh dunia puluhan ribu surgawi. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal? Yulita Sang tersenyum centil, Tuan muda, apakah ini pertama kalinya kamu ke dunia kuno tandus besar? Mileye mengangguk, ya. Yulita Sang berkedip, lalu berkata, apakah Tuan muda ingin tahu tentang dunia kuno tandus besar ini? Mileye tertawa, berapa jalur dewa bintang? Yulita Sang berkata sambil tersenyum, Tuan muda sedang dalam perjalanan. Kalau ingin memahami secara singkat, hanya membutuhkan 5 jalur dewa bintang. Kalau ingin memahami secara detail, memerlukan 20 jalur dewa bintang. Kalau kamu ingin pahamilah secara mendalam, membutuhkan 50 jalur dewa bintang. 50 kursi jalur dewa bintang. Mileye terdiam. Sialan. Paviliun Xianbao ini memang pandai menghasilkan uang. Kalau banyak orang datang dalam satu hari, bukankah Paviliun Xianbao menghasilkan banyak uang? Ketua paviliun dari Paviliun Xianbao jelas merupakan wanita super kaya.
mungkin jauh lebih kaya dari Kak Mela. Saat ini, Yulita Sang tiba-tiba tertawa, "Tuan muda, apakah kamu membutuhkannya?" Mileye tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara dari samping, "Yulita Sang." Setelah mendengarnya, Yulita Sang sedikit mengernyit, dia menoleh, dan di sampingnya, seorang pemuda berjalan perlahan. Pemuda itu memakai jubah putih besar, terlihat tampan, dan memegang kipas lipat di tangannya, sangat tampan. Lelaki itu berjalan menghampiri Yulita Sang dan tersenyum tipis, "Yulita Sang, kamu keluar untuk jualan lagi?" Yulita Sang berkata pelan, "Tuan muda Garno, ini pekerjaanku." Garno menghela nafas dengan suara rendah, "Sudah kubilang, aku akan menghidupimu." Yulita Sang berkata sambil tersenyum, "Aku suka memperjuangkan apa yang aku inginkan dengan usaha sendiri." Garno menghela nafas lagi, "Yulita Sang, kenapa kamu harus melakukan ini?" Yulita Sang menatap Garno, "Tuan muda Garno, aku masih harus bekerja." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye dan sedikit tersenyum, "Tuan muda ini, apakah kamu membutuhkannya?" Mileye melirik mereka berdua dan memutuskan untuk tidak mencampuri urusan orang lain, jadi dia menolak dan ingin pergi. Saat ini, Garno tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan, dan dia melihat ke arah Yulita Sang, "Yulita Sang, asalkan kamu bersedia mengikuti aku, 500 jalur Dewa Bintang di cincin penyimpanan ini adalah milik kamu." Yulita Sang tanpa ekspresi, "Tuan muda Garno, aku bukan orang yang kamu pikirkan." Garno mengeluarkan cincin penyimpanan lagi, 1000. Yulita Sang menatap Garno dengan sedikit marah, "Kamu menghinaku." Garno mengeluarkan cincin penyimpanan lagi, 5000. Yulita Sang menatap Garno, "Minggir." Jelas, dia benar-benar marah. Setelah mendengarnya, mata Garno memancarkan cahaya dingin, "Wanita, kamu tidak mengerti dihargai orang." Cahaya dingin melintas di mata Yulita Sang, "Tuan muda Garno, tolong hormati orang." Kilatan penghinaan melintas di mata Garno, "Kamu hanya seorang pelayan kecil yang rendah. Aku jatuh cinta padamu sebelumnya, itu adalah keberuntunganmu, tapi kamu berulang kali bersikap buruk padaku. Apakah aku memberimu terlalu banyak muka?" Berbicara tentang ini, dia akan bergerak, tapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye, "Apakah kamu masih tidak pergi?" Mileye berkedip, "Aku sudah tumbuh begitu besar, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong." Garno menatap Mileye, "Sudah jumpa sekarang." Mileye mengangguk. Garno menatap Mileye, "Beri kamu satu kesempatan terakhir, dalam 3 tarikan nafas, menghilang dari pandanganku, kalau tidak." Jelek. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus tenggorokan Garno, dan aliran darah keluar dari tenggorokannya. Melihat pemandangan tersebut, tiba-tiba mata Yulita Sang melebar, matanya penuh rasa tidak percaya, dan wajah Garno juga penuh rasa tidak percaya, pikirannya menjadi kosong. Mileye berjalan perlahan di depan Garno, dia memandang Garno, "Baru saja berangin, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan, bisakah kamu mengatakannya lagi?" Garno menatap Mileye, "Ayahku adalah wakil ketua paviliun Xianbao di sini, kalau kamu berani menyentuhku, kamu..." Mileye tiba-tiba berkata, "Aku akan melepaskanmu sekarang, jangan ganggu aku di masa depan, oke?" Garno langsung berkata dengan marah, "Kamu jangan mimpi. Kamu..." Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Pergi temani Wendirto." Setelah selesai berbicara, dia menebas dengan pedang. Jelek. Kemudian kepala Garno terbang keluar. Wendirto bersambung.